Selamat pagi Sobat Fiskal, bersama saya Fabian Nabila dan keempat rekan saya Aditya Bima, Sobita Abirama, Fani Fauziah, dan Sahrul Nurul. Anda menyaksikan edisi spesial dari Berita Pajak Kampus langsung dari studio FBIS Universitas kita tercinta. Kami akan membahas topik yang terasa lagi bagi perpajakan, yaitu rekonsiliasi fiskal. Topik ini sangat penting bagi wajib pajak badan karena menyangkut penyesuaian laporan keuangan komersial dan fiskal. Materi ini juga sangat penting dalam penyusunan SPT tahunan PPh badan. Bersama kami dengan liputan lengkap pengertian, jenis koreksi, hingga contoh kasus rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal, pengertian dan konsep. Pengertian rekonsiliasi fiskal, menurut Agues dan Trisnawati di tahun 2007, proses penyusunan laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan laba sesuai pajak. Sedangkan menurut Setiawan dan Musri di tahun 2006, penyesuaian pembukuan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan, menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal, melampirkan kertas kerja penyesuaian dalam SPT tahunan, PPh badan, menyesuaikan seluruh unsur laporan laba rugi, pendapatan, dan beban. Jenis koreksi fiskal, koreksi positif, menambah laba fiskal atau mengurangi rugi fiskal, laba fiskal ditambah laba komersial. Koreksi negatif, mengurangi laba fiskal atau menambah rugi fiskal, laba fiskal dikurang laba komersial. Jenis rekonsiliasi fiskal, beda tetap, terjadi ketika transaksi diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut standar akuntansi keuangan, tetapi menurut aturan pajak bukan penghasilan atau biaya. Perbedaan ini bersifat permanen dan tidak akan hilang di periode berikutnya. Contoh, penghasilan yang tidak kena pajak, biaya yang tidak boleh dikurangkan. Beda waktu, terjadi karena perbedaan waktu pengakuan transaksi antara akuntansi komersial dan perpajakan. Transaksi sama, tapi alokasi waktunya berbeda. Perbedaan ini bersifat sementara akan hilang di masa depan. Contoh, perbedaan metode penyusutan pengakuan pendapatan. Koreksi fiskal. Pengertian koreksi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang pada akhirnya mempengaruhi penghasilan kena pajak, PKP, dan PPh terutang. A. Koreksi fiskal positif. Tujuan, menambahkan laba kena pajak, menambahkan PPh terutang, terjadi karena 1. Biaya yang tidak diakui secara fiskal, misalnya biaya untuk kepentingan pribadi, biaya yang melebihi kewajaran, transfer pricing, biaya penyusutan atau persediaan yang melebihi perhitungan fiskal, pasal 10 UU PPh. 2. Pengeluaran yang bukan pengurangan pajak seperti sumbangan, hibah, bantuan, PPh itu sendiri. Sanksi administrasi. 3. Dana cadangan yang tidak diakui dalam fiskal. 4. Biaya terkait penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Koreksi fiskal negatif. Tujuannya adalah mengurangi laba kena pajak, mengurangi PPh terhutang. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada warisan, setoran modal, biaya siswa yang memenuhi syarat, dan pengganti asuransi tertentu. Kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final. Misalnya, ada bunga deposito, hadiah undian, jasa konstruksi, dan persewaan tanah atau bangunan. Ketiga, perbedaan penyusutan atau persediaan yang fiskalnya lebih besar daripada komersial. Keempat, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Fungsi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial berbasis PSLK dengan laporan keuangan fiskal berbasis UU pajak. Menghindari kesalahan dalam perhitungan PKP dan PPh terutang saat mengisi SPT tahunan, badan atau orang pribadi. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial versus fiskal. Yang pertama, perbedaan pengakuan waktu temporal, contohnya penyusutan. Kedua, perbedaan pengakuan tetap atau permanen, contohnya biaya sumbangan yang diakui komersial tetapi tidak diakui fiskal. Yang ketiga, perlakuan fiskal yang spesifik terhadap penghasilan atau biaya tertentu. Perbedaan prinsip akuntansi komersial versus fiskal. Yang pertama, ada prinsip konservatisme, yaitu komersial dengan nilai perbedaan terendah antara harga pokok atau nilai realisasi bersih. Piutang dinilai berdasarkan hasil realisasi bersih, sedangkan fiskal tidak diakui prinsip konservatismenya. Yang kedua, harga perolehan atau kos. Komersial, harga perolehan termasuk biaya tenaga kerja dan natura, sedangkan fiskal, biaya natura tidak diakui sebagai biaya pengeluaran. Yang ketiga, prinsip pemadam matching, biaya atau manfaat. Komersial, penyusutan diakui saat aset sudah menghasilkan, sedangkan fiskal, penyusutan dapat dihitung sebelum aset menghasilkan, atau misalnya alat pertanian. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi komersial versus fiskal. Yang pertama, metode penghapusan piutang. Komersial, berdasarkan metode cadangan kerugian piutang, fiskal hanya diakui saat benar-benar tidak tertagih dan memenuhi syarat pajak. Dan yang kedua, metode penilaian persediaan. Komersial, metode rata-rata,
FIFO, LIFO, laba bruto, dan harga eceran. Sedangkan fiskal hanya metode rata-rata dan FIFO saja. Yang ketiga, ada metode amortisasi dan depresiasi. Adalah komersial, bebas metode untuk semua aset tetap. Sedangkan fiskal hanya garis lurus, saldo menurun untuk aset non-bangunan, harga ekonomis, dan aturan pemerintah. Perbedaan pengakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. 1. Penghasilan diakui di akuntansi komersial tapi bukan objek pajak penghasilan fiskal. Kedua, penghasilan tertentu sudah dihemat pajak final sehingga dikeluarkan dari penghasilan kena pajak atau PKP fiskal dan dikurangkan dari laba komersial. 3. Perbedaan pengakuan kerugian usaha luar negeri, kerugian tahun sebelumnya, dan imbalan lebih. 4. Pengeluaran yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto komersial belum tentu diakui fiskal. Akuntansi perpajakan. Fungsi utamanya mengoreksi laba dari laporan komersial menjadi laba fiskal karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara PSAK dan peraturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal. Proses penyesuaian pendapatan dan biaya agar sesuai dengan ketentuan perpajakan melalui koreksi fiskal, yaitu positif dan negatif. Pembukuannya, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, cukup menyampaikan SPT tahunan PPh sebelum koreksi fiskal dilakukan. Dasar hukumnya, koreksi fiskal diatur dalam Hukum Limit 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. Langkah-langkah menyusun rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, mengenal penyesuaian fiskal. Kedua, menganalisis kandungan penyesuaian. Ketiga, melakukan koreksi fiskal yang positif maupun negatif. 4. Menyusun laporan keuangan. Ini adalah contoh skema laporan rekonsiliasi fiskal yang terdiri dari data komersial, koreksi fiskal, baik positif maupun negatif, dan hasil akhirnya adalah data fiskal. Dengan rekonsiliasi fiskal, kita dapat menyusun laporan pajak yang akurat dan taat hukum. Ini penting sebagai dasar laporan SPT tahunan penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. 1. Perbedaan antara SAK dan peraturan perpajakan, contohnya seperti perbedaan konsep pendapatan dan metode pengukuran nilai. 2. Penghasilan non-objek pajak atau bersifat final, contohnya seperti dividen tertentu dan sewa yang dikenai PPh final. 3. Kompensasi kerugian fiskal seperti kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya. 4. Harga tidak wajar karena hubungan istimewa, contohnya seperti transaksi antar pihak yang memiliki hubungan yang istimewa. Contoh laporan rekonsiliasi fiskal, laporan laba rugi dari Civigiento pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Penjualannya adalah 60 miliar, harga pokok penjualannya adalah 36 miliar, maka laba kotornya adalah 24 miliar. Biaya usahanya yaitu beban gaji 8 miliar, beban piutang ragu-ragu 500 juta, beban perawatan mobil 200 juta, beban pemeliharaan kendaraan 1 miliar 400, beban administrasi 4 miliar, beban pemasaran 1 miliar, beban penyediaan makanan dan minuman 900 juta, beban sanksi perpajakan 65 juta. Maka totalnya adalah 16 miliar 65 juta. Maka laba usahanya adalah 7 miliar 935 juta. Pendapatan beban lain-lainnya yaitu pendapatan dividen 200 juta, pendapatan bunga 100 juta, dengan total 300 juta. Maka laba sebelum pajak yaitu 8 miliar 235 juta. Selanjutnya itu ada tabel rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penghasilan neto sebagai berikut. Dengan penjualan komersial dan fiskal 60 miliar, harga pokok penjualan dengan komersial dan fiskal 36 miliar, maka laba kotor komersial dan fiskalnya adalah 24 miliar. Beban gaji komersial adalah 8 miliar. Koreksi fiskalnya adalah 800 juta, maka fiskalnya adalah 7 miliar 200 juta. Beban piutang ragu-ragu komersialnya 500 juta dan koreksi fiskalnya 500 juta. Beban perawatan mobil komersialnya 200 juta dan koreksi fiskalnya 200 juta. Beban pemeliharaan kendaraan komersial 1 miliar 400 juta, koreksi fiskalnya 300 juta dan fiskalnya 1 miliar 100 juta. Beban administrasi komersial dan fiskalnya yaitu 4 miliar. Beban pemasaran komersial dan fiskalnya 1 miliar. Beban penyediaan makanan dan minuman komersial dan fiskalnya 900 juta. Beban sanksi perpajakan komersialnya 65 juta dan koreksi fiskalnya 65 juta. Maka beban usaha komersialnya adalah 16 miliar 65 juta. Dan fiskalnya adalah 14 miliar 200 juta. Laba usaha komersial 7 miliar 935 juta dan fiskalnya 9 miliar 800 juta. Pendapatan beban lain-lain yaitu pendapatan dividen dengan komersial 200 juta dan fiskalnya 200 juta. Pendapatan bunga komersial 100 juta dan koreksi fiskalnya 100 juta.
maka pendapatan beban lain-lain komersialnya adalah 300 juta dan fiskalnya 200 juta. Maka total penghasilan neto komersial 8 miliar 235 juta dan fiskalnya adalah 10 miliar. Rekonsiliasi fiskal bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepatuhan. Karena beda akuntansi bukan berarti kita bebas dari pajak. Terima kasih telah menyimak berita fiskal hari ini. Jangan lupa isi SPT dengan benar ya, karena taat pajak bukti cinta pada negeri. Sobat pajak, setelah kita memahami tentang pengertian rekonsiliasi fiskal, kini saatnya kita lanjut ke materi yang tak kalah penting, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2. Kami akan membahas penghasilan yang dikenai PPh final mulai dari bunga deposito hingga pengalihan tanah. Langsung aja kita simak pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan final yang tarif dan objeknya telah ditentukan. Tanpa memperhitungkan biaya, pajak ini bersifat subjektif dan memperhatikan kondisi wajib pajak, terutama untuk UMKM. Contoh penghasilan yang dikenai PPh final: 1. Bunga deposito, tabungan, obligasi, surat utang, bunga simpanan, koperasi. 2. Hadiah undian. 3. Transaksi saham dan derivatif di bursa, penjualan saham, modal ventura. 4. Pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, konstruksi, sewa tanah atau bangunan, penghasilan lain yang diatur dalam peraturan pemerintah. PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2, total ada 11 jenis penghasilan seperti bunga, dividen, omset, penjualan, saham, dan lainnya. Tarif bervariasi dari 0,1% hingga 25% tergantung objeknya. Tarif untuk UMKM berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013, 1% dari omset per bulan. Diperbarui oleh PP nomor 23 tahun 2018, 0,5% dari omset maksimum 4,8 miliar per tahun. Jika omset lebih dari 4,8 miliar tidak bisa pakai tarif final UMKM lagi. Contoh perhitungan pajak final UMKM, jika omset per bulan 10 juta, maka pajak 0,5% dikali 10 juta sama dengan 50 juta. Tapi untuk yang di atas 48 miliar, itu tidak bisa lagi menggunakan tarif final UMKM lagi. Tarif objek PPh final. Berikut saya cantumkan tabel tarif objek PPh final. Objeknya ada, tarifnya ada, seperti bunga deposito 20%, bunga koperasi ke anggota 10%, dividen dalam negara 10%, hadiah undian 25%, transaksi derivatif di bursa 2,5%, penjualan saham pendiri 0,5%, transaksi penjualan bukan saham pendiri 0,1%, pelaksanaan JK sertifikat kecil 2%, pelaksanaan JK tanpa sertifikat 4%, pelaksanaan JK sertifikat sedang dan besar 3%, perencanaan atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikat usaha 4%, perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa sertifikat usaha 6%, persewaan atas tanah dan atau bangunan 10%, WP pengalihan hak atas tanah atau bangunan termasuk usaha real estate 5%, pengalihan rumah sederhana dan RSS oleh WP usaha pokok jual beli tanah atau bangunan 1%, transaksi penjualan saham atau penyertaan modal pada perusahaan non-go public 0,1%. PPh atas penghasilan berupa bunga dan diskonto dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada opsi pajak terdiri dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Di dalamnya ada dua tarif, yaitu 20% final untuk WP dalam negeri dan 20% final atau sesuai dengan P3B untuk luar negeri. Dan yang kedua, ada pengecualian, yaitu saldo kurang dari 7.500.000 tidak dipecah-pecah. Yang kedua, ada bank dalam negeri dan cabang bank luar negeri. Ketiga, dana pensiun yang sah. Dan yang keempat, tabungan untuk rumah sederhana yang dituju oleh pemerintah. Pajak penghasilan atas bunga obligasi. Yang pertama, ada objek pajak, yaitu ada obligasi surat utang dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Dan yang kedua, surat utang negara adalah suatu berharga yang dijamin oleh negara RI, termasuk surat bendaharaan negara dan negara obligasi. Ketiga, bunga obligasi adalah imbalan berupa bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi. Keempat, penghasilan dari bunga obligasi digunakan PPh final. Kedua, ada tarif pajak, yaitu pertama ada bunga obligasi dengan kupon. Yang kedua, 10% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT peraturan terbaru PP 091 tahun 2021, 20% atau sesuai dengan P3B dibagi wajib pajak luar negeri, dan diskonto obligasi dengan kupon. Ada tarif sama seperti bunga kupon, diskonto obligasi tanpa kupon, tarif sama seperti bunga kupon dan bunga kupon.
Diskonto dengan reksadana 5% dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dan 10% dari tahun 2021 sampai seterusnya. Ketiga, pemotongan pajak terdiri dari pertama adalah obligasi dan kustodion, kedua, pemotongan pajak atas bunga dana atau diskonto yang diterima pemegang obligasi saat jatuh tempo, ketiga, perusahaan efek dealer atau bank, keempat, memotong pajak atas bunga diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi. Dan yang terakhir ada pengecualian. Yang pertama ada dana pensiun, yang kedua ada dana wajib pajak pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan memenuhi syarat sesuai UU PPH pasal 4 ayat 3. Dan yang ketiga ada bank, keempat ada wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dan yang terakhir ada penghasilan. Bunga obligasi dikenal PPH dengan tarif umum sesuai UU PPH. Pajak penghasilan atas diskonto surat pemeliharaan negara. Satu, definisi SPN. Suatu utang negara dengan jangka waktu maksimal 3 bulan, pembayaran bunga dilakukan secara diskonto, selisih nilai nominal dan harga perolehan. Kedua, objek pajak. Diskonto SPN dikenakan pajak penghasilan atau PPH final. Tiga, tarif pajak. 20% wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUMD. 20% atau sesuai tarif P3B untuk wajib pajak luar negeri. 4. Pemotong pajak. Penerbit SPN atau kustodian atau pada saat jatuh tempo, perusahaan efek, dealer atau bank pada saat transaksi di pasar sekunder. Kelima, pengecualian pemotongan pajak. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri, dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan, reksadana yang terdaftar di OJK selama 5 tahun pertama. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 1. Objek pajak. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi. Pajak penghasilan bersifat final. 2. Tarif pajak 0% untuk bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. 10% dari jumlah bruto bunga untuk bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. 3. Pemotong pajak. Koperasi wajib memotong PPH final pada saat pembayaran bunga simpanan kepada anggota. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. 1. Objek pajaknya. Penghasilan berupa hadiah undian, baik dalam bentuk uang maupun barang. 2. Tarif pajaknya yaitu tarif PPH final atas hadiah undian adalah 25%. 3. Pemotongan pajaknya yaitu penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPH final atas hadiah undian yang diberikan. Selanjutnya yaitu penjualan saham di bursa efek. Untuk objek pajaknya yaitu penjualan saham oleh orang pribadi atau badan. Untuk tarifnya yaitu 0,1% dari nilai bruto transaksi dan 0,5% bagi pemilik saham pendiri. Untuk pemotongan pajaknya yaitu dipungut oleh penyelenggara bursa efeknya tersendiri. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura. Untuk objek pajaknya yaitu penjualan saham atau peralihan modal ke perusahaan kecil atau menengah. Untuk tarif pajaknya yaitu 0,1% dari nilai bruto transaksi. Dan untuk pengecualian pajaknya yaitu jika syarat tak terpenuhi pakai tarif PPH umum dan wajib dengan pembukuan terpisah. Pajak penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajaknya yaitu dividen dari dalam negeri. Tarifnya sendiri yaitu sebesar 10%. Pemotong pajaknya yaitu pembayar dividen atau orang yang ditunjuk. Yang kedua ada pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Objek pajaknya yaitu penghasilan dari jasa konstruksi. Tarifnya sendiri yaitu sebesar 2% hingga 6% tergantung jenis dan kualifikasi usaha. Pemotong pajaknya sendiri yaitu adalah pengguna jasa atau penyedia jasa dalam catatan jika bukan pemotong. Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya yaitu seperti penjualan, hibah, tukar-menukar, dan lain-lain. Tarif PPH yang dikenakan sebesar 1% untuk rumah sederhana dan 5% untuk umum. Pemotong pajaknya yaitu bendahara pemerintah. Pengecualiannya yaitu hibah keluarga, warisan dengan jumlah pengalihannya kurang dari 60 juta rupiah. Lalu kemudian ada pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya yaitu penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Tarif yang dikenakan adalah 10% dari jumlah bruto. Pemotong pajaknya yaitu penyewa dari badan pemerintah atau orang pribadi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Itulah ringkasan lengkap PPh Final Pasal 4 Ayat 2, penting dipahami karena menyangkut kewajiban seluruh masyarakat. Tarif tetap dan objek jelas, PPh Final memudahkan kita dalam menghitung pajak. Terima kasih telah menyimak berita pajak kampus. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Salam taat pajak untuk Indonesia yang lebih maju. Sampai bertemu di topik pajak selanjutnya.